Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang mengikuti tausiah menjelang berbuka pada sore hari ini, kita sudah masuk di pekan kedua bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, bimbingan, dan tentu saja memberikan kepada kita ampunannya di akhir Ramadan nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu relevan dengan pekan kedua ini, saya akan membacakan satu ayat Al-Qur'an, mungkin bagian awalnya yang terkait dengan keberadaan kita di bulan Ramadan akan kami bahas secara singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bagian awal saja dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita informasi yang barangkali penting untuk kita jadikan renungan bersama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi bulan ini, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Jadi bukan hanya Al-Quran sebenarnya, dalam sabda tersebut Rasulullah SAW menginformasikan suhufnya Nabi Ibrahim juga diturunkan di malam pertama bulan Ramadan. Kemudian juga wa unzilatit Taurat. Taurat juga begitu, diturunkan di malam yang ke-6 kata Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Sementara Injil diturunkan di malam ke-13 bulan Ramadan dan Al-Quran diturunkan di malam ke-14 bulan Ramadan. Pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi informasi ini menguatkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an bahwa bulan ini adalah bulan mulia. Bulan diturunkannya kitab-kitab Allah secara keseluruhan yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya Al-Qur'an. Mungkin ada yang bertanya, Al-Qur'an kan tidak hanya diturunkan di satu malam, di banyak kesempatan diturunkan di tempat yang berbeda-beda. Ya betul, tapi yang dimaksud di sini dalam penjelasannya oleh Ibnu Katsir disebut itu adalah jumlatan wahidah, yang dari sisi Allah ke langit dunia, Baitul Izzah itu jumlatan wahidah, sekali saja. Itu persis seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah memang menjadikan bulan ini bulan yang spesial. Turunnya Al-Qur'an itu menjadi jauh lebih spesial karena kitab Allah yang satu ini, firman Allah yang satu ini, itu dijamin oleh Allah bertahan sampai hari kiamat nanti. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan dalam ayat ini, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bayyinatin minal huda, menjadi penjelasan dari banyak apa yang ingin diinginkan oleh manusia berupa petunjuk-petunjuk. Termasuk wal furqan, pembeda dari yang benar, dari yang salah, dari yang batil, dari yang hak. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu bukan hanya petunjuk bagi orang yang bertakwa, tapi petunjuk bagi semua manusia. Bagi orang yang bertakwa, jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tentu saja orang bertakwa dispesialkan oleh Allah karena petunjuk yang bisa diperoleh oleh orang yang bertakwa dari Al-Qur'an ini adalah petunjuk untuk hidup mereka, kepentingan kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Tapi sekurang-kurangnya di dunia,
Al-Quran itu juga tetap menjadi petunjuk bagi manusia. Karena itu tidak heran banyak sekali penelitian-penelitian, penemuan-penemuan yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan Al-Quran, didasarkan pada firman Allah di dalam Al-Quran. Karena itu beberapa waktu lalu menjelang puasa mungkin banyak yang mendapatkan broadcast di WA tentang apa yang disebut dengan autopagi atau apalah istilahnya itu secara medis, itu istilah medis atau istilah apa, yang menunjukkan bahwa puasa itu baik sekali bagi kesehatan untuk meremanjakan sel-sel tubuh kita. Betapa bahwa Al-Quran itu ternyata menjadi sumber informasi, sumber petunjuk, bukan hanya bagi orang Islam. Yang meneliti itu bukan orang Islam, orang non-Muslim, semua manusia. Demikian pula penemuan-penemuan yang lain yang basisnya adalah Al-Quran sangat banyak sekali. Tinggal pekerjaan kita adalah bagaimana kita umat Islam bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran. Kalau ternyata dalam kehidupan sehari-hari, jangankan memahami isinya, jangankan menemukan petunjuk-petunjuknya, menggali pesan-pesannya, ternyata kita itu menyempatkan untuk membacanya saja barangkali kita masih belum sesungguhnya melakukan. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau bagi kita yang belum membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Bagi yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, cobalah buka apa isinya. Kalau sudah mencoba membuka isinya, membaca terjemahnya, cobalah renungkan kandungan-kandungannya. Ambil nasihat-nasihat terbaiknya dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk itu semua. Karena tanpa menggunakan Al-Quran sesuai dengan apa yang sudah difungsikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi kita, tentu kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk kepentingan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi lebih baik bagi kita, termasuk dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Nasrun minallahi fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.